bersama saya Hanifah Nulisna ini. Nah, di sini Hanifah mau ajak kalian jalan-jalan virtual ke Solo, Jawa Tengah. Ada apa aja sih sebenarnya di Solo, Jawa Tengah? Nah, di sini Hanifah melewati Keraton Kasunanan Surakarta yang dulunya yang berada di di Yogyakarta dan terpecah belah di Surakarta. Nah, ada daya tarik apa aja sih di Solo itu? Ternyata Solo itu mempunyai daya tarik tersendiri loh buat menarik kalian semua, mulai dari sektor pariwisata, sektor kulineran, perjajanan kan ya, pokoknya perkulineran serta perpariwisataan buat kalian semua. Nah, ada definisi apa sih di Solo itu? Apakah ada tempat bersejarah juga? Ada, Besti, ada. Ternyata di keraton itu juga tempat bersejarah, ada Museum Radia Pusaka, ada Benteng Vandenburg Surakarta. Ternyata tempat bersejarah di Solo itu banyak sekali ya teman-teman, terutama pada Keraton Surakarta yang berdekatan dengan Benteng Vandenburg Surakarta ya. Nah, ini di sini saya mau berkunjung pada salah satu tempat tersebut, namanya Benteng Vandenburg Surakarta. Nah, di sini saya sudah berada di kawasan Benteng Vandenburg Surakarta, yang mana Benteng Vandenburg Surakarta ini termasuk dalam Kelurahan Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Madia, Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan batas-batas fisik kawasan Benteng Vandenburg adalah sebelah barat yang berhadapan dengan Jalan Jenderal Sudirman. Sebelah utaranya berhadapan dengan Jalan Mayor Kusmantono. Sebelah timurnya lagi berhadapan dengan Jalan Kapten Mulyadi. Dan di sebelah selatan berhadapan dengan Jalan Kolonel Sunario. Nah, kawasan Benteng Vandenburg ini secara keseluruhan mempunyai luas 66.960 meter persegi dengan bentuk tapak kota dan kontur tanah yang relatif datar. Area lahan di dalam tembok benteng mempunyai luas kurang lebih 17.590 meter persegi. Sedangkan luasan bangunan tembok benteng ini sendiri kurang lebih mencapai 10.320 meter persegi. Benteng Vandenburg adalah satu dari sekian banyaknya benteng yang dibangun oleh pemerintahan kolonial Belanda pada awal keberadaannya, di mana di wilayah Nusantara, dan merupakan salah satu dari 275 benteng yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Tepatnya, Benteng Vandenburg didirikan oleh Gubernur Jenderal Baron van Inbosch pada tahun 1775 sampai 1779. Atau 32 tahun setelah berdirinya bangunan Keraton Surakarta yang menjadi pusat kerajaan Mataram baru. Benteng Vandenburg awalnya diberi nama Fort de Groenmarkt. Nama Vandenburg sendiri berarti istana yang dikelilingi tembok kuat. Benteng Vandenburg dulunya merupakan benteng pertahanan yang terkait dengan posisi Keraton Surakarta dan rumah Belanda. Bangunan ini merupakan tempat pasukan Belanda untuk mengawasi aktivitas Keraton Surakarta sejak pemerintahan Pakubuwono III. Hal tersebut diperkuat oleh lokasi benteng yang terletak di antara Keraton Surakarta dengan rumah Gubernur Belanda. Bahkan dulunya ada salah satu meriam kuno yang diarahkan tepat ke Keraton Surakarta. Bentuk bangunan tembok Benteng Vandenburg tidak banyak berbeda dengan benteng-benteng Belanda di kota-kota lainnya, seperti Benteng Vandenburg di Jogja, Benteng Oud-Meintingen di Ungaran, yaitu berupa bujur sangkar yang ujung-ujungnya terdapat banyak jalan ruang yang sama untuk teknik peperangan yang disebut selaka atau bastion. Pintu masuk ada dua, yaitu barat dan timur, dengan jembatan jungkit yang menghadap ke timur dan barat. Bangunan terdiri dari beberapa barak yang terpisah dengan fungsi masing-masing dalam militer. Di tengahnya terdapat jalan terbuka yang cukup luas untuk persiapan pasukan atau apel bendera. Pada tahun 1942, Belanda menyerang
dan benteng Vandenburg dimiliki oleh tentara Jepang yaitu Temeize. Namun pada tahun 45 pada saat RI merdeka, kepemilikan benteng akhirnya jatuh ke tangan kedaulatan RI. Ternyata benteng Vandenburg ini sudah mulai layak ramai ya teman-teman. Waktu corona dulu atau pandemi COVID-19 dulu sempat sepi dan sekarang sudah mulai ramai. Selain banyaknya pengunjung di sini, terdapat banyak penjual loh, mulai dari mainan anak-anak, makanan ringan, atau makanan khas Solo. Dan tentunya di sini ada pakaian adat terutama batik, abaya. Nah, di sini saya bertemu dengan ibu penjual sosis dan aram-aram keliling. Ibu ini bernama Ibu Sri Lestari. Ternyata ibu ini rumahnya tidak jauh dari sini, tepatnya di dekat Pasar Gede. Ibu ini pun mulai bekerja mulai dari pukul 1 sampai 12 siang tergantung masih atau tidaknya. Nah, di sini saya sedikit mau mewawancara ibu ini. Permisi Ibu, ini kan saya dari mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya sedang mewawancarai salah satu pengunjung atau penjual yang ada di Benteng Vandenburg Surakarta. Nah, di sini apakah Ibu udah penjualan sudah lama atau baru saja? Sudah lama? Udah lama. Mulai pukul berapa sampai pukul berapa? Jam 1 malam di Pasar Gede. Oh, jam 1 malam di Pasar Gede. Iya, terus siangnya di sini. Kalau boleh tahu ini mulai dari apa ya namanya? Itu habisnya itu Nggak mesti ya Mbak, ya nggak namanya mesti. orang jualan kadang 1 jam udah habis atau apa kayak gitu. Iya. Berarti kalau pagi di sini ya Ibu Iya. ya, sampai nanti ini habis ya. Kalau iya. boleh tahu benteng ini juga sebagai tempat wisata atau juga pengunjung-pengunjung? Iya, dari wisata pengunjung wisata pariwisata. luar? Iya. Itu aja ya Ibu, terima kasih. Ye. Iya.